Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jemaat menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci Tuhan Maha Kuasa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mempersembahkan pujian dan syukur kepadamu, sebab Engkau telah mengutus anakmu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Kami memohon kiranya Roh Kudus memimpin kami kepada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat melalui ibadah ini. Kuasailah hati kami, supaya di dalam kerendahan hati kami menyembah-Mu. Dengarlah doa permohonan ini melalui anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian dari kelima nomor 330. Betapa kita tidak bersyukur. Kita nyanyikan ayat 1 sampai yang ke-3.
kami berdiri, kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Engkau adalah Allah yang Maha Suci dan Maha Kasih. Sesungguhnya kami tidak layak menghampiri hadirat-Mu karena dosa-dosa kami kepadamu. Seringkali kami tidak berserah kepadamu, tetapi justru mempercayakan dan menyerahkan diri kami kepada Allah lain. Padahal Engkau memerintahkan kepada kami supaya hanya kepadamu kami menyembah dan berserah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang kepadamu mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa kami, dan teguhkanlah iman kami, supaya kami senantiasa percaya dan berserah kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan di tempat Allah yang Maha Tinggi. Kembali kita puji Tuhan dengan Tuhan nomor 27. Meski tak layak diriku, kita nyanyikan ayat 1 sampai yang ke-11. Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nats bacaan ini yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Lukas 10 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Dengan perikop ucapan
Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Kita belajar dari kedua nomor 295. Kalau tidak, kita belajar ayat 1, 2, dan 3. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita meningkatkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang digerakkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan segala zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa alam langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita lanjutkan dari Kedua nomor 285. Pulang kembali menyanyikan ayat 1 sampai yang 3.
kami berikan kepada jemaat. Jika ada yang memberikan kesaksian melalui pengalaman, kami berikan kesempatan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang luar biasa kehidupanku di keluarga. Kami boleh berdiri di sini benar-benar bukan karena kekuatan dan kehebatan, tapi benar-benar dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin sebagian tahu hari Selasa kemarin anakku Joshua mengalami kecelakaan 2 kali. Arnold Koeman tidak memberitahukan kepada saya, tapi ketiga kali dia ke rumah mengatakan kalau Bang Joshua menabrak 2 orang. Perasaan saya, rasanya tak tahu kayak gimana lagi ini. Otakku, kakiku rasanya tidak berdaya dan tidak kuat. Tapi di mobil saya berulang-ulang memanggil Tuhan Yesus. Berserah, Tuhan, tolonglah kami. Benar bertanya Arnold, Joshua kayak gimana Nol? Tidak apa-apa pun. Yang ketabrak kayak gimana? Mati kan Nol? Tidak pun. Campur aduk di pikiran saya. Tapi saya rasakan sampai hari ini Tuhan Yesus yang merangkul kami. Dan beberapa hari saya membaca firman Tuhan, benar-benar saya ditolong. Ketika saya sampai di rumah sakit, anak saya sudah tersandar di dinding rumah sakit Untan. Saya lihat anak saya Joshua begitu berat sekali bebannya, tapi saya rangkul, ku tarik ke belakang. Di situ aku bersungkur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau melindungi anakku. Enggak tahu saya apa yang terjadi ke depannya, tapi saya mohon, saya terima kasih. Mengucap syukur saya, Bapak Ibu, itulah yang kualami. Dan memang Tuhan Yesus terus memulihkan kami dan merangkul kami. Banyak hal yang saya rasakan, penyertaan Tuhan. Keluarga yang di kecelakaan juga, yang korban juga menerima kami. Sebenarnya masih panjang kesaksian saya, tapi lihatlah kami Ibu, tolonglah kami, doakanlah kami, biar semakin diberikan jalan yang perdamaian yang baik. Dan korban yang 2 sedang di rumah sakit, sudah dioperasi, kiranya semakin pulih, semakin sehat. Tapi saya memang benar-benar melihat kuasa Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang mengasihi kami. Saya telepon hanya 2 orang. Pertama Bapak Pendeta, kedua Mama Kesia, tapi tidak nyambung, akhirnya ada Sinaga. Itulah yang saya telepon. Tapi begitu banyak seruan Tuhan Yesus untuk menolong kami. Inilah kesaksian kami buat kita di pagi hari ini. Saya bersaksi, tolong saya, biar saya semakin melihat kuasa Tuhan Yesus. Saya sungguh merasakan penyertaan Tuhan Yesus. Beberapa kali saya sepanjang hidup saya sakit yang luar biasa. Ini juga kekhawatiran saya
masih diberikan. Keluarga saya melangkah, anak saya Joshua masih diberikan duduk menghadap Tuhan, memuji Tuhan di sini. Inilah kesaksian saya, Bapak Ibu. Tolonglah kami. Semakin kami percaya, semakin banyak yang mendoakan kami, semakin pulihlah jiwa dan hati kami. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kita semua lagi yang telah memberikan kesaksian untuk kita semua di sini. Jadi ingatlah, apapun kesusahan kita, apapun permasalahan kita, ingatlah kita ada Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita dalam kesusahan. Kami masih memberikan kesempatan bagi kita. Jika ada yang ingin memberikan kesaksian, kami persilakan. Baik, jika tidak ada, kita kembali bernyanyi. Kita puji Tuhan hari ini Jemaat nomor 329, tinggal 1. Kita nyanyikan ayat 1 sampai yang ketiga.
khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal kegiatan dalam seminggu depan: pelayanan ibadah minggu tanggal 29 Oktober 2023, kebaktian 1, khotbah, pendeta DP Judika Purba, agenda kedua juga Purba, ujian 2 jam minggu lagi, sembahan 2 sampai lagi, ada jemaat kalau satu lagi, musik Paul Manalu, single Primus Dampur dan Imelda Udasoi, operator fokus di Tasrani. Kebaktian 1 menggunakan bahasa Indonesia, masuk jam 7.30, model kebaktian model E. Kebaktian 2 khotbah pendeta Judika Purba, agenda 2 orang Sipayo, ujian 2 Supriyadi Saragi. Warta jemaat 2 minggu lagi, persembahan Kore Manulu dan Syamas Agus Birsan, penjabat jemaat kalau Syamas Kedialan Sedang dan tahun 2 Mesir dan pemusik Joy Manalu, singer Abel Sipayo dan Nandes Sitompul. Terus parkir seksi Namoso, operator fokus Riyadi Demani. Kebaktian 2 menggunakan bahasa Sipayo, masuk jam 10 model kebaktian model B. Yang berikut pelayanan ibadah pertemuan sektor pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 dimulai pukul 19.00. Sektor 1 bertempat di rumah keluarga Edam Cipurwo Kota Tangga, alamat Jalan Perwadi Sepakat 8, khotbah 2 Provinsi Sinaga, liturgis dalam Syamas Nasi Tapea, ujian dalam Kuyo Seragi, model kebaktian model C bahasa Simalungun. Sektor 2 bertempat di rumah keluarga Setuan Supaya Puri Sinaga, alamat 4 Provinsi 2, Komplek Kawan Pramas 3, Blok N nomor 15. Khotbah pendeta Judika Purba, liturgis calon 2 Guntung Sitompul, ujian calon 2 Mesrida Purba, model kebaktian model C bahasa Simalungun. Sektor 3 bertempat di rumah keluarga Eki Demani Kursi Rai, alamat Jalan Prakarya, Komplek Yolzida 92 Blok C nomor 25. Khotbah 2 juga Purba, agenda 2 di dalam Seragi, ujian sama Seragi, model kebaktian model C bahasa Simalungun. Yang berikut kegiatan sermon sepak rasa dimulai pukul 19.00, tempat gedung serbaguna, PAC silang setiap hari Kamis mulai pukul 16.30, tempat gedung serbaguna. Pemberitahuan: diimbau pada jemaat agar saat ibadah berlangsung tetap menjaga diri sehingga tidak mengganggu jalannya ibadah, terutama di saat proses persembahan ke depan. Diharapkan semua jemaat tetap tertib. Mari sama-sama beri terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Diinformasikan kepada seluruh seksi-seksi dan badan agar segera menyiapkan menyusun rencana anggaran dan kegiatan untuk tahun 2024. Yang berikut, pada hari ini Sekolah Microsoft akan mengadakan bazar dalam rangka untuk mengisi kas Sekolah Microsoft. Kegiatan bazarnya setelah selesai pada sesi yang kedua. Yang berikut, diberitahukan pada seluruh jemaat GKP Sepertian, jika ada yang ingin terpanggil untuk melayani di bidang musik, multimedia, singer, dan operator fokus bisa menghubungi sekretaris jemaat. Warta keuangan: telah diterima persembahan bulanan dan keluarga Jesi Manjorang Baru Tapea bulan Oktober Rp500.000. Telah diterima Bedu Bagal Luhur dan keluarga Jesi Manjorang Baru Tapea untuk pendeta dan juga Purba Rp500.000. Laporan keuangan jemaat saldo per 21 Oktober 2023 sebanyak Rp520.622. Jemaat GKP Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama kepada Inang Mariarta IRL Tobing, yang kedua kepada Selomita Deborah Borsinaga, yang ketiga Tiur Mauli Oktana Borsaragi, yang keempat Givana Borsaragi, yang kelima Simon Agung Agebeto Sedalani, yang keenam Gunawan Frando Purba, yang ketujuh Marlin Tumban Purba, yang ke-8 Bapak Ibu Damani, yang ke-9
dan 10 Bapak Setua Tangguh Temani. Demikian waktu pada hari ini. Selamat hari dan selamat kembali bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Tuhan kembali kami datang kepada Bapa, kita mengucap syukur untuk kebenaran Tuhan dan kasih karunia yang masih boleh kami terima dan masih boleh melaksanakan Tuhan hingga pada saat ini Bapa. Bapa yang baik, Bapa pendengar Tuhan, biarkan kami dalam seminggu ke depan dimulai Tuhan sermon majelis PA seksi inang para pembuat sektor. Dan kembali juga Tuhan ke depan kami akan beribadah di rumah yang kudus ini. Berkarya Bapa khusus buat setiap pelayan-pelayan yang boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan kami Tuhan. Biarlah Bapa kami sebagai seorang majelis boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat dan juga di hadapan Bapa. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat kami Tuhan. Biarlah sekiranya Bapa kudus yang menuntun hati dan pikiran mereka Tuhan. Biarlah jemaat juga Tuhan boleh terbeban untuk boleh mengikuti kegiatan yang sudah kami rencanakan juga ya Bapak. Dan semuanya Tuhan kami serahkan dalam nama pengasihan. Dan Engkau yang punya kuasa dan punya otoritas untuk mengatur semua Tuhan boleh berjalan dengan baik. Inilah doa dan pengharapan kami Bapak. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dalam berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Jeffrey juga Tuhan. Kita akan ujian dari Firman nomor 266. Ada kota yang indah cerah. Kita menyanyi dari ayat 1, 2, dan 3.
Yesus, firman Tuhan untuk kita di pagi hari yang penuh sukacita ini diambil dari Yesaya 45 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Yesaya 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman-Ku. Inilah firman-Ku kepada orang yang kurang, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan menunjuki raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan nama. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel pilihan-Ku, maka Aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib bujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian. Kalau kita cermati salah satu kitab yang menceritakan bagaimana perjalanan pergumulan hidup manusia secara adil, kita bersyukur Bapak Ibu dan Nama Boso, kita memiliki 150 mazmur, dan kalau kita cermat membacanya, kita akan bertemu bahwa apa yang diceritakan pemazmur itu sebenarnya juga menjadi pengalaman hidup kita. Dan berkaitan dengan khotbah kita pada saat ini, salah satu hal yang menarik yang disampaikan pemazmur ketika dia sampai kepada pengalaman iman yang bertanya. Pemazmur berkata dan menyaksikan salah satu perjalanan kehidupan kita ini, kita akan bertemu dengan sesuatu yang tidak kita mengerti, dan sesuatu yang tidak kita mengerti ini akan membuat kita bertanya. Dan iman yang bertanya adalah iman yang sebenarnya bertumbuh. Kalau kita membaca Pemazmur 10, di situ pemazmur bertanya tentang kehadiran Tuhan ketika dia mengalami penderitaan. Dia bertanya, di manakah Tuhan ketika dia sedang mengalami persoalan dalam hidupnya? Kenapa Tuhan terasa jauh dan memberikan wajahnya? Kalau kita baca kembali Mazmur 42, di situ juga pemazmur bertanya tentang pemeliharaan Tuhan ketika hidup mereka berada di dalam pembuangan. Dan kalau kita tanya lagi, baca lagi Pemazmur 121, di sana muncul lagi pertanyaan tentang pertolongan Tuhan.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah sumber pertolongan? Itulah Bapak Ibu sedikit yang bisa kita contohkan bahwa dalam kehidupan kita seperti pemazmur yang selalu bertanya dalam hidup kita, bertanya tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan pertolongan atau pertanyaan ini akan semakin sering kita tanyakan ketika kita menghadapi perjalanan-perjalanan hidup yang membuat kita bertanya tentang bagaimanakah peranan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bertanya ketika kita mengalami dalam kehidupan ini, ada kita sendiri mengalami atau keluarga kita juga mengalami ketika ada sakit penyakit di dalam kehidupan kita, dan kita bertanya, Tuhan telah sedemikian lama pengalaman ini, situasi ini kami alami. Pertanyaan kami, kapankah sukacita itu melalui kesembuhan itu akan menjadi milik kami? Pertanyaan yang sama juga akan kita tanyakan Bapak Ibu ketika kita dalam pengalaman hidup ini mengalami sebuah, katakanlah, doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Ketika pada saat ini kita bergumul tentang doa kita, telah sekian lama kita, anggota keluarga kita menunggu berkat daripada Tuhan. Kita bertanya, sampai kapankah berkat itu melalui kehadiran sukacita di tengah-tengah keluarga kita akan menjadi milik kita? Kita bertanya tentang itu. Kunjalo dari roh kamu bilang, dari manakah sumbernya pertolongan dalam hidup ini? Ada juga kita bertanya kepada Tuhan ketika anak-anak kita sudah sampai kepada tahap untuk berumah tangga melalui jodoh atau mencari pekerjaan, tapi pada saat ini belum kita peroleh. Kita juga mempertanyakan itu, kapankah cita-cita itu akan menjadi milik kita? Atau juga di antara kita ada yang bergumul dengan kondisi ekonomi, pergumulan batin dalam kehidupan yang tidak bisa disebutkan dalam khotbah ini. Tetapi intinya semua, kehidupan ini membawa kita kepada sebuah pertanyaan, mempertanyakan tentang pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Dan apakah menjawab pertanyaan ini adalah jawaban yang mudah? Tidak. Menemukan jawaban Tuhan dalam kehidupan kita yang sulit ini benar-benar tidak mudah. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hidup kita, dan pertanyaan itu seolah-olah malah tidak ada jawaban. Sampai kita malah mengakhiri hidup kita, pertanyaan itu masih tetap ada di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan pada saat ini katakanlah memberikan sedikit banyak bimbingan, tuntunan kepada kita, supaya dalam kehidupan kita yang sering bertanya dalam hidup ini, sedikit banyak boleh diteguhkan dengan firman Tuhan. Dengan catatan tidak mudah menjawab pertanyaan yang sulit dalam hidup ini, apalagi berkaitan dengan pertanyaan tentang Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pertanyaan tentang pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup ini juga dipertanyakan oleh bangsa Israel di dalam teks ini. Kondisi yang mereka hadapi adalah kondisi yang sulit, kondisi yang terpuruk, kondisi yang buruk. Apa yang mereka alami? Mereka mengalami sebuah kehidupan yang tidak pernah mereka duga, yang tidak pernah mereka sangka, yaitu mereka dibuang ke Babel. Mereka jauh dari rumah, ladang, bait Allah, keluarga tercerai-berai, dan mereka mempertanyakan tentang pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka sangat tergumul karena mereka sebagai bangsa yang kecil, bangsa yang tidak berdaya. Dalam imannya muncul pertanyaan-pertanyaan, Tuhan, tolonglah kami. Kami menghadapi situasi yang demikian terpuruk. Kami menghadapi situasi kehidupan yang benar-benar tidak sanggup kami alami, tidak sanggup kami hadapi. Seperti itulah gambaran yang dialami oleh bangsa Israel di dalam musibah ini. Mereka mempertanyakan, Tuhan, kapankah pertolongan Tuhan itu akan kami alami? Dan luar biasanya Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Mosok, Tuhan akhirnya menjawab pertanyaan mereka dengan cara mengirimkan seorang penolong. Dan anehnya Bapak Ibu, penolong yang dikirimkan Tuhan untuk menolong mereka, yang membebaskan mereka dari pembuangan itu, bukan sesuatu hal yang ada di dalam pikiran mereka. Tuhan menolong dengan cara yang tidak mereka sangka, dengan cara membangkitkan seorang penolong, yaitu Raja Kores. Tidak
seperti inilah cara Tuhan mengeluarkan kami dari kekurangan. Seperti itu mungkin dalam pikiran mereka. Tapi ternyata Tuhan bekerja di luar dari apa yang mereka pikirkan, yang mereka harapkan. Tuhan memberikan seorang pemimpin penolong, yaitu Kores. Padahal Kores ini seorang raja Syria yang tidak percaya kepada Allah Israel. Kita bayangkan Bapak Ibu. Coba kita bayangkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan bangsa Israel. Allah bekerja dengan membagikan seorang Kores, dan disebutkan pada ayat 1, Kores ini adalah orang yang dihormati, dan Allah akan menunjukkan bangsa-bangsa di depannya. 2 kali disebutkan di sini Allah akan memberikan berkatnya kepada Kores dengan cara memanggil dan menggelari Kores. Ayat yang keempat di sini disebutkan, sekalipun engkau tidak mengenal aku, dan disebutkan di sini aku akan mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Sekalipun Kores itu tidak mengenal Allah Israel, tapi justru Kores itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk membantu, untuk menolong, untuk melepaskan bangsa Israel dari pembuangan. Dan memang terjadi, Kores dipakai Tuhan untuk mengeluarkan, membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Ini sesuatu hal yang menarik Bapak Ibu, yang bisa kita syukuri ketika ternyata Tuhan membantu kehidupan bangsa Israel dan kehidupan kita dengan cara yang tidak kita katakanlah rencanakan. Tapi sebelum sampai kepada hal yang demikian, kita lihat dulu ayat yang keempat. Di sini sesuatu hal yang menarik. Apakah dasar tujuan Allah memberikan Kores? Pada ayat keempat disebutkan, oleh karena hamba-Mu Yakub dan Israel pilihan-Mu. Artinya apa? Ketika Allah membangkitkan seorang penolong kepada bangsa Israel, yaitu Kores, sebenarnya pertolongan Tuhan itu didasari karena Allah mengasihi bangsa Israel. Dan di dalam pengasihan Allah itu Dia berdaulat, berkuasa untuk membangkitkan siapapun. Dan sebenarnya ini menjadi sebuah hal yang menghibur kita juga pada saat ini. Allah akan bekerja di dalam segala kehidupan kita dengan cara membangkitkan seorang penolong dalam kehidupan kita, siapapun itu. Dan itu semata-mata didasari karena Allah mengasihi hidup kita. Karena Allah mengasihi hidup kita, maka Dia membangkitkan penolong-penolong, dan penolong-penolong yang hadir dalam kehidupan kita ini itu berada di dalam kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Sering Bapak Ibu kita temukan ketika kita pun menghadapi persoalannya dalam kehidupan kita, kesulitan, keterpurukan, kita bersyukur. Saya juga bersyukur mendengarkan kesaksian dari Pinang, siswa kita, siswa Sarpina, yang menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan melalui kisah keluarga yang mereka alami dalam ini minggu-minggu yang berat. Dan Bapak Ibu, sebenarnya tradisi memberi kesaksian mungkin ini tradisi yang masih jarang ya di tengah-tengah ibadat kita. Tetapi sebenarnya ini tradisi yang perlu kita kembangkan. Perlu kita kembangkan karena ibadat kita memberikan ruang kepada kita untuk memberikan kesaksian iman kepada Tuhan. Itu setiap model D, kita kan liturginya ini model D ya, model D. Jadi setiap kali model D dipakai ada ruang diberikan kesempatan kepada seluruh jemaat untuk memberikan kesaksian imannya. Tapi memang kadang-kadang seperti ini, kita kadang karena memang belum katakanlah menjadi sebuah kebiasaan, kita kadang suka, kita kadang malu, kita kadang berkata ada yang lebih baik, kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita masuk kepada hal yang sesungguhnya dalam hal bersaksi ini, sebenarnya kesaksian yang paling ampuh, kesaksian yang paling kuat itu ketika kita menceritakan tentang keterpurukan hidup kita, ketika kita menceritakan tentang keresahan, kegelisahan, bahkan kegagalan hidup kita. Kenapa? Karena setiap orang yang mendengar kesaksian yang demikian, justru imannya semakin disinarkan, semakin ditumbuhkan dan semakin berbuah. Kesaksian yang menceritakan tentang keberhasilan memang satu dua orang mungkin bisa terbangun, tapi orang terbangun ketika kita menceritakan keberhasilan sukacita yang kita alami. Walaupun itu juga mungkin bagian dari kesaksian kita. Tetapi ketika kita bersaksi tentang bagaimana Tuhan memelihara kita,
memberikan kepada kita penyertaan dalam situasi hidup yang kita alami. Justru pada saat itu kita bisa semakin menyaksikan seperti pengakuan Paulus, justru dalam kelemahanlah maka kuasa Tuhan akan semakin nyata dalam hidupku. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih, jangan sungkan, jangan merasa malu untuk menceritakan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Karena sekali lagi mustahillah tidak ada pengalaman hidup kita. Tapi mungkin kita sekali lagi di situ tidak ada pengalaman iman yang boleh dibagikan. Ada mungkin kekurangan siapa kita untuk menceritakan itu saja. Setiap minggu kita pasti diberikan Tuhan pengalaman-pengalaman kehidupan. Dan di dalam pengalaman kehidupan kita, salah satu tadi yang disampaikan oleh seorang sintua kita, salah satu muncul di situ rasa syukur kepada Tuhan karena walaupun dalam situasi demikian ternyata Tuhan mampu ya. Tuhan mampu memberikan pertolongannya, tapi justru pertolongan itu kadang tidak seperti yang kita harapkan. Kadang dalam kesulitan hidup kita mengharapkan si Allah yang menolong saya, si Bella yang menolong saya, teman gereja saya lah yang menolong saya, si Pola lah yang menolong saya. Tapi sering terjadi ketika kita mengalami hal yang demikian, ternyata yang membantu kita bukan orang-orang yang di dalam pikiran kita tersebut. Allah ternyata berkuasa memberikan pertolongan seluruh dengan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Betapa sering sebenarnya kita mengalami hal-hal yang demikian. Kita mengalami kesulitan, kita ternyata ditolong oleh orang yang tidak pernah kita pikirkan. Mau kita kesulitan hal dalam ekonomi. Nah, kalau saya nanti susah dalam hal ini, mungkin si A, si B, si C bisa menolong saya. Tidak kesusahan itu kita minta tolong, ternyata tidak bisa seperti dalam pikiran kita. Tapi justru orang yang tidak kita pikirkan di luar dari pikiran kita, ternyata itu yang menolong. Betapa sering Bapak Ibu ya, hal-hal yang demikian muncul dalam kehidupan kita. Dan itulah sebenarnya yang mau disampaikan melalui firman Tuhan kepada kita. Pada saat betapa sering Tuhan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita ini dengan cara Tuhan sendiri. Dengan cara Tuhan sendiri. Dan apakah tujuan Tuhan memberikan pertolongan yang demikian? Supaya kita manusia ini tahu, mengenal dan sadar pada ayat yang terakhir 6 dan ayat yang ke-7. Apakah tujuan Allah membantu bangsa Israel dengan cara membangkitkan Kores? Padahal Kores itu orang yang tidak percaya kepada Allah Israel. Di sini disebutkan pada ayat yang ke-6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya apa itu. Supaya manusia tahu di seluruh dunia ini tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Supaya orang tahu bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Israel yang mampu membangkitkan seorang penolong, yang mampu bekerja, yang mampu memberikan kepada kita sesuatu hal seperti yang tidak kita buka. Dan ayat yang ke-7, tujuan yang kedua, supaya kita juga mengerti bahwa Allah itu yang menjadikan terang, yang menciptakan gelap, menjadikan nasib bujur, menciptakan nasib malam. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, dan memang sering kita alami seperti itu. Akulah Tuhan yang membuat semuanya. Allah yang menjadikan terang, Allah yang menjadikan gelap, Allah yang menjadikan nasib bujur, Allah yang menjadikan nasib malam. Apakah artinya? Supaya kita tahu bahwa kehidupan kita ini Allah lah yang mengatur segalanya. Allah yang mengatur segalanya. Allah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Allah tahu. Walaupun tidak kita beritahu kepada teman saudara atau kepada Allah sendiri, dengan kata-kata ini, aku menjadikan terang, gelap, nasib bujur, nasib malam. Tidak ada sesuatu pun sekali lagi yang tidak diketahui Tuhan dalam hidup kita. Allah tahu apa yang menjadi pergumulan iman kita pada saat ini. Allah tahu apa yang menjadi beban pikiran kita pada saat ini. Allah semuanya tahu itu karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Allah tahu ketika kita mengalami nasib bujur. Allah tahu ketika kita mengalami nasib malam. Bahkan di sini disebutkan Aku yang menciptakan itu. Katakanlah bukan Allah yang menciptakan nasib malam dalam kehidupan kita, tapi Allah tahu ketika kita mengalami nasib malam, Allah bisa mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Dan Allah akan bekerja.
sama seperti pengakuan Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Inang boleh baca ya? Roma 8 ayat 28, dan ini ayat yang katakanlah jadi kesimpulan dalam khotbah ini. Dalam perjalanan kehidupan kita, apapun yang kita pertanyakan kepada Tuhan yang menanggung tentang beban-beban pergumulan hidup yang kita alami. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang apa yang kita tahu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam suka, dalam duka, ketika kita jatuh, ketika kita bangkit, ketika kita tertawa, ketika kita menangis, ketika kita musuh, ketika kita marah, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Biarlah Bapak Inang kita renungkan tadi di awal khotbah ini, berbagai pertanyaan muncul dalam kehidupan kita dan tidak mudah menjawab pertanyaan itu semua. Tetapi dengan kebenaran firman Tuhan, kita diperkenalkan sosok Allah yang tahu, yang mendengar, dan akan bertindak dalam kehidupan kita, bertindak dalam kekuasaannya, bertindak dalam kedaulatan. Allah itu tidak diam, tapi Dia akan bekerja, dan dalam pekerjaan itu Dia bekerja sesuai dengan kekuasaan kedaulatannya, tidak seperti yang kita pikirkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi firman yang menguatkan kita dalam menapaki menjalani hidup kita secara khusus dalam satu minggu ini. Amin. Dan kita sambut firman Tuhan itu dengan hidup kita. Terima kasih Tuhan menurut kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini, yang mengajarkan bahwa kami memiliki Allah yang mengetahui segala apa yang kami alami, dan bukan hanya mengetahui, tapi juga akan memberikan tindakan dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami bergumul melalui setiap pergumulan hidup kami diperkenalkan Engkau bekerja di dalam kehidupan kami, dan kami sungguh terkejut Bapa ketika ternyata cara menolong, cara memelihara kehidupan kami tidak seperti apa yang kami pikirkan, bahkan duakan sekalipun. Engkau ternyata mampu bekerja melalui setiap orang, melalui setiap peristiwa dalam kehidupan kami. Itulah yang kami syukuri ya Tuhan, bahwa kami menjadi Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, yang pekerjaan ya Tuhan tidak bisa kami pikirkan. Karena itu biarlah iman kami semakin ditumbuhkan, semakin dikembangkan dan berbuah dalam sebuah semangat iman, semangat yang baru untuk melangkahkan perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah begitu banyaknya pergumulan, persoalan yang kami hadapi. Banyak hal-hal yang kami pertanyakan yang belum kami temukan jawabannya Tuhan dalam kehidupan ini. Kami masih bergumul untuk mengetahui apakah jawaban Tuhan dalam pergumulan jemaat. Karena itu biarlah firman-Mu
setiap pergumulan pertanyaan dari jemaat. Karena itu Tuhan, hamba-Mu di sini berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir secara khusus pada saat ini, di mana mereka memiliki pengalaman pergumulan Tuhan yang mempertanyakan tentang kehadiran kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Ketika di antara jemaat-Mu ada yang bergumul Tuhan untuk jawaban Tuhan, untuk setiap doa yang telah mereka sampaikan hari atas hari, minggu bahkan tahun atas tahun, tentang kerinduan mereka Tuhan menerima berkat sukacita yang daripada-Mu. Kami mendoakan mereka Tuhan, secara khusus keluarga Bapak Putih dan keluarga Bapak calon camas Yosua Silaga, di mana mereka bergumul Tuhan untuk pertanyaan-pertanyaan tentang kuasa Tuhan dalam pergumulan yang mereka, terutama pergumulan yang menunjukkan berkat sukacita kehadiran berkat dengan tenang kepada mereka. Telah setiap tahun mereka memang Tuhan bergumul untuk menemukan jawaban Tuhan. Karena itu Bapa kami yang baik, biarlah waktu yang lama ini tidak menguruskan iman pengharapan mereka akan kuasa Tuhan. Dan kami masih percaya Tuhan, mujizat Tuhan akan menjadi milik kami orang yang percaya, yang selalu setia ya Tuhan menantikan kuasa-Mu bekerja. Biarlah ya Tuhan, waktu yang mereka alami tidak akan membuat mereka meragukan kuasa-Mu. Walaupun Tuhan dalam kelemahan Tuhan kami tetap berdoa pada saat ini. Kalau dalam pertentangan, kalau dalam kuasa-Mu, kalau dalam kehendak, jangan kiranya Tuhan terlalu lama lagi Engkau memberikan sukacita dalam mereka. Bukalah jalan sama seperti Engkau membantu bangsa Israel dengan cara yang tidak mereka kehendaki, dengan cara yang tidak mereka pikirkan. Biarlah juga terjadi dalam pergumulan keluarga kami, yang bergumul yang kami doakan pada saat ini. Biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu mereka semakin kuat melewati hari-hari yang Tuhan sediakan kepada mereka. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan akan memberikan seluruh dengan waktu yang daripada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, saat ini kami juga diberkati dengan kesaksian dari jemaat Situas Sarpinah yang dalam keresahan, kegelisahan, keterpurukan melalui seluruh musibah yang mereka alami, tapi masih tetap mencoba untuk bersaksi tentang kebenaran Tuhan. Karena itu Bapa kami yang baik, kami masih mengharapkan pertolongan pemeliharaan Tuhan, karena masih ada beberapa lagi tahapan-tahapan proses-proses yang akan dijalankan oleh keluarga kami. Bapa kami yang baik, di sini jemaat semua mendoakan keluarga kami ini, dan Tuhan yang berikan kekuatan kepada mereka, kekuatan untuk menerima, menjalani hari-hari yang sulit yang mereka hadapi pada minggu ini dan hari yang akan datang. Kami percaya Tuhan dengan doa-doa kami akan ada sebuah hikmah di hari-hari yang akan datang tentang apa yang mereka alami pada saat ini. Hanya permohonan dalam iman kami yang lemah, berikan mereka yang Tuhan kekuatan dan hati yang mencerahi, hati yang dikuatkan melalui Roh Kudus. Dan kami semua juga Tuhan yang hadir pada saat ini, yang memiliki pergumulan masing-masing dalam kehidupan kami, Tuhan kami sampaikan permohonan kami, biarlah Tuhan dengan menyerahkan diri kami seluruhnya, bekerjalah Tuhan dalam kehidupan kami seluruh dengan kuasa, rencana, kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kami pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan syukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, agar kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena pasangan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan kita.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan atas kehidupan kami. Engkau telah mencukupkan segala keperluan kami, makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. Sebagai tanda ucapan syukur, kami datang membawa persembahan dan segenap keberadaan kami kepada-Mu. Kuduskan dan berkatilah agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu dan kerajaan. Kiranya berkat dan kasih karunia-Mu semakin melimpah dalam kehidupan kami, dan Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami, agar dengan penuh kerelaan dan ketulusan hati mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki bagi kemuliaan-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah, beritakan, dan saksikanlah Injil di segala tempat dimanapun engkau berada. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.